Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Perencanaan Sosial kelas B yang beranggotakan Amalia Ismail, Izat Maulida Sedayu, dan Abdullah Najih. Izin akan mempresentasikan hasil wawancara kami yang kami buat dalam bentuk PPT pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, presentasi akan dibawakan terlebih dahulu oleh Amalia Ismail. Hai, perkenalkan nama saya Amalia Ismail. Saya dari kelompok 3. Di sini bagian saya membahas hambatan atau proses wawancara. Hambatan yang kami hadapi yaitu dari internal kami sedikit kesulitan membagi waktu, maka dari itu kami hanya melakukan wawancara dengan kedua RT, yaitu RT 63 sampai RT 65 dan ketua RW 16. Wawancara pertama yang dilakukan pada Kamis 30 April 2026 bersama Pak Hargono selaku Ketua RW 16 Kapu Gendong. Wawancara kedua dilaksanakan pada Jumat 29 Mei 2026 bersama Pak Hartono selaku Ketua RT 63. Wawancara ketiga pada Kamis 4 Juni 2026 bersama Pak Handro selaku Ketua RT 65. Baik, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan pemetaan sosial. Pemetaan sosial ada 6, yaitu pertama, sumber daya manusia. Masyarakat terdiri dari berbagai usia mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga lansia. Warga memiliki latar belakang pekerjaan beragam, seperti pegawai, pedagang, wirawisata, dan mahasiswa. Yang kedua, interaksi sosial. Warga saling mengenal dan menjalani hubungan yang baik. Komunikasi antara pengurus RT, RW, dan masyarakat cukup lancar melalui pertemuan warga maupun media komunikasi. Yang ketiga, RT dan RW berperan aktif dan mengkoordinasikan kegiatan masyarakat. Terdapat kegiatan masyarakat yang mendukung kebersamaan dan kepedulian sosial warga. Keempat, interaksi lingkungan. Lingkungan memiliki semangat gotong royong yang masih kuat. Warga bersedia bekerja sama dalam menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Yang kelima, tantangan sosial. Kesibukan warga menyebabkan tingkat kehadiran dalam kegiatan masyarakat tidak selalu tinggi. Yang keenam, sarana dan prasarana lingkungan. Terdapat fasilitas umum yang mendukung kegiatan masyarakat seperti jalan, lingkungan tempat ibadah, dan ruangan pertemuan warga. Baik, hanya itu yang saya sampaikan. Baik, mohon maaf sebelumnya karena background saya tidak ada PPT-nya karena terkendala suatu hal. Baik, langsung saya akan membahas bagian pemetaan masalah sosial. Jadi apa sih pemetaan sosial itu? Pemetaan sosial merupakan proses identifikasi, klasifikasi, dan analisis berbagai persoalan yang menghambat kesejahteraan dan keberfungsian sosial atau komunitas. Tujuannya untuk mengklasifikasi masalah-masalah sosial yang ada dalam suatu komunitas atau wilayah, menganalisis akar penyebab dari setiap masalah, bukan hanya gejalanya, memahami keterkaitan antar masalah dan dampaknya terhadap berbagai kelompok masyarakat, serta menyusun prioritas penanganan berdasarkan urgensi, dampak, dan ketersediaan sumber daya. Manfaatnya akan
terciptanya intervensi sosial yang lebih tepat sasaran, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan berkelanjutan karena menyasar akar masalah. Kemudian, pemetaan masalah sosialnya yang kami dapatkan, profil wilayah di Kampung Gendeng RW 16 ini terdapat 4 RT, yaitu RT 62 sampai RT 62, RT 63, RT 64, dan RT 65. Di sana warga aktif mengikuti kumpulan. Dan masalah utama di sana itu dari segi kebersihan, sempat terjadi penumpukan sampah di pinggir jalan, di depan rumah. Di tempat pembuangan yang di Depok itu ditutup dan akhirnya kemudian teratasi dengan warga membayar sendiri orang yang mengangkut sampah. Infrastruktur, kami temukan padatnya jalan di RT 65 dekat rel saat jam kerja atau jam sekolah tiba. Kemudian keamanan, atau juga di saat mohon maaf. Kemudian dari segi keamanan, di RT 65 ini terjadi resiko kehilangan gas bagi para penjual gas gitu. Karena gasnya itu mereka taruh di pinggir jalan. Kemudian tidak ada gotong royong setiap bulannya. Kemudian komunitas dan kegiatan di sana itu ada Karang Taruna, komunitasnya Panitia Agustusan, Takbir Masjid, dan juga PKK. Untuk kegiatannya sendiri ada posyandu, kerja bakti. Kerja bakti ini seperti kalau ada yang menikah atau ada yang meninggal, dan gotong royong menjelang Agustusan. Kemudian pekerjaan di sana itu warganya yang bekerja sebagai pedagang, PNS, dosen, tukang elektronik, dan ada juga yang pengangguran. Dan rencana aksinya, dari segi kebersihan kami akan membuat bank sampah dan melakukan gotong royong setiap bulan. Dari segi infrastruktur, kami mencoba menghubungi pihak di Dinas Perhubungan untuk pihak yang terkait untuk berkolaborasi membuat agar jalan di sana sekitar rel kereta itu bisa kondusif di saat jam kerja maupun jam sekolah. Dan keamanan, dari segi keamanan kami ingin menyediakan fasilitas yang bisa dikunci agar bisa menjadi tempat gas itu tidak dicuri. Kemudian pemetaan stakeholder. Apa sih pemetaan stakeholder itu? Pemetaan stakeholder adalah proses identifikasi, analisis, dan penyusunan strategi pelibatan terhadap semua pihak yang memiliki kepentingan, pengaruh, atau terdampak oleh suatu kebijakan, program, atau proyek pembangunan. Kami dapatkan pemetaan stakeholder ini bisa pada key players, seorang yang memiliki pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi itu Ketua RW 16, Ketua RT 62 sampai 65, Ketua PKK, dan penggerak UMKM seperti tukang elektronik dan lain sebagainya.
Kemudian pada konteks setters, seorang yang memiliki pengaruh tinggi namun kepentingan rendah itu Lurah Bachiro, Ketua RW 16, tokoh agama, warga, dan mantan pejabat. Dan subjek, ini seorang yang memiliki pengaruh rendah namun kepentingannya tinggi, yaitu pengurus PKK, Ketua RT 62-65, dan pemuda. Kemudian pada poin crowd, seseorang yang memiliki pengaruh rendah dan kepentingan yang juga rendah yang kami dapatkan warga RW 16 dan mahasiswa perantau atau penduduk pendatang yang bukan asli lokal. Seperti itu. Presentasi akan dilanjutkan oleh Naji. Halo, saya Abdullah Naji dari kelompok 3. Di bagian saya ini membahas soal pemetaan potensi pemberdayaan ABCD. Di sini saya membagi ke 4 bagian. Yang pertama ada aset individu, aset sosial, aset institusi, dan aset fisik dan lingkungan. Yang pertama, itu mayoritas warga bekerja sebagai wira swasta. Ya, setelah hasil wawancara kemarin, kami mendapatkan informasi bahwa hampir keseluruhan warga ini bekerja secara mandiri, membangun usaha entah dari segi F&B ataupun usaha-usaha lain. Dan juga pendidikan cukup baik, mayoritas dapat melanjutkan kuliah. Anak-anak muda di sana tidak kekurangan ataupun tidak keblok dalam akses pendidikan mereka. Dan beruntungnya, alhamdulillahnya mereka juga mendapatkan akses pendidikan yang cukup mudah hingga ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Lalu, potensi keterlibatan pemuda dalam kegiatan sosial. Walau akhir-akhir ini, di tahun-tahun belakangan ini memang pemuda di wilayah tersebut itu memang tidak begitu tampak terlihat atau tidak begitu eksis, karena sebagian anak muda lebih fokus dan cenderung pada kegiatan di perkuliahan atau pendidikan mereka masing-masing. Namun tidak menutup kemungkinan untuk mereka bisa memberikan potensi dan keterlibatan mereka di dalam masyarakat itu tersendiri. Yang kedua ada aset sosial. Di sini pertemuan rutin PKK atau RT setiap bulan, lalu ada komunikasi dan hubungan antar warga yang cukup baik dan tokoh masyarakat masih dihormati. Nah, di aset sosial ini ada beberapa hal yang memang perlu dibahas oleh setiap RT atau RW-nya di setiap bulan, yang mana memang membahas dan mengkomunikasikan soal lingkungan mereka. Lalu ada juga komunikasi dan hubungan antar warga yang baik. Di sana walaupun memang beberapa warga sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing, namun tidak memungkiri antar warga ataupun tetangga itu mereka masih mencakup komunikasi dengan baik, seperti mereka berpatungan untuk sampah ataupun kegiatan-kegiatan lain, partisipasi dalam kegiatan lain. Di sini tokoh masyarakat juga masih cukup dihormati walaupun eksistensinya tidak lebih tinggi dari kepala warga ataupun rukun tetangga. Lalu ada yang ketiga, ada aset institusi. Yang pertama, tersedia masjid di setiap RW, ada pengurus takmir masjid yang aktif, tersedia layanan posyandu dan akses BPJS. Yap. Yang pertama, masjid masih cukup eksis, masih menjadi tempat yang cukup dijaga oleh warga sekitar dengan cara adanya takmir masjid pada setiap masjid yang berada di RW tersebut. Dan juga di sini juga masih ada penyediaan akses posyandu dan BPJS dengan baik. Hampir keseluruhan warga yang tinggal di RW tersebut itu memiliki BPJS dan juga keterjaminan di posyandu. Dan yang keempat ada aset fisik. Aset fisik yang pertama ada lokasi memiliki akses transportasi yang cukup dekat, dan yang kedua adanya inisiatif warga dalam pembangunan di sekitar. Jadi yang pertama itu karena lokasinya berada di kota, di tengah-tengah kota, jadi para warga itu tidak kesulitan untuk mendapatkan akses transformasi dengan baik dan juga cukup komplit. Dengan adanya transformasi yang sudah disediakan pemerintah, mereka juga ikut merasakan
keterlibatan dan fungsi dari transportasi tersebut. Dan juga adanya inisiatif warga dalam pembangunan. Jadi di sana itu karena tempatnya itu di dekat gang, jadi untuk mengantisipasi pengendara yang memang melaju dengan cukup kencang, warga ini membangun gotong royong untuk membangun polisi tidur bersamaan dan sign yang mengharuskan pengendara lebih berhati-hati karena adanya orang-orang sepuh dan juga balita. Dan di bagian saya selanjutnya adalah pemetaan konflik resolusi. Di sini saya membagi ke dalam 5 bagian bidang pemetaan konflik dan resolusinya sendiri. Dan juga saya juga mencantumkan bentuk konflik dan juga dampaknya. Oke, saya jelaskan. Yang pertama itu ada partisipasi warga. Bentuk konfliknya ini rendahnya keterlibatan gotong royong dan pemuda. Dampaknya menurunnya interaksi sosial, dan resolusi yang dilakukan itu pertemuan rutin PKK dan atau RT sebagai media koordinatornya. Nah, di sini di partisipasi warga ini memang sebelum adanya pertemuan rutin PKK atau RT sebagai media koordinatornya, rendahnya keterlibatan gotong royong. Jadi memang ada event ataupun ada momen-momen tersendiri yang mengharuskan warga untuk gotong royong. Namun di luar dari event-event atau hari-hari besar itu warga tidak memiliki kepekaan karena mereka sudah fokus pada usaha dan kegiatan mereka masing-masing. Terlebih dengan pemuda yang ada di situ yang memang sekarang sedang berfokus pada menata pendidikan dan karir mereka. Dampaknya tentu hal ini mempengaruhi interaksi sosial mereka antar satu sama lain. Jadi tetangga satu dengan yang lainnya ataupun pemuda satu dengan yang lainnya itu interaksi sosialnya tidak cukup erat, dan akhirnya dibuatlah pertemuan rutin PKK atau RT sebagai media koordinasi. Walau sekarang ini memang masalah tersebut masih menjadi masalah utama, salah satu masalah utama dalam partisipasi warga tersebut. Yang kedua ada lingkungan, pelanggaran aturan dan pembuangan sampah, dan dampaknya ini adalah kebersihan lingkungan terganggu, dan resolusi yang dilakukan ini adalah penerapan denda dan pemahaman petugas kebersihan. Jadi di tahun-tahun sebelum 2026, tahun 2 tahun ke belakang ini, lingkungan di RW tersebut itu memang cukup rawan karena banyak pembangunan pelanggaran aturan pembuangan sampah dikarenakan tempat penampungan sampah ini terbatas dan memang ada jadwalnya sendiri, yang akhirnya banyak masyarakat atau warga sana yang melanggar aturan pembuangan sampah. Dan tentunya hal itu berdampak pada kebersihan lingkungan yang mengganggu masyarakat sekitar. Dan akhirnya resolusi yang dilakukan adalah penerapan denda dan juga penambahan petugas kebersihan. Walau memang sekarang warga diharuskan untuk membayar penambahan petugas kebersihan, namun setidaknya dampak dan juga konflik tersebut bisa diselesaikan dengan perlahan. Yang ketiga ada infrastruktur. Bentuk konfliknya ini adalah tingginya lalu lintas dan belum adanya fasilitas pengendali kecepatan. Nah, itu yang tadi saya jelasin sebelumnya di presentasi sebelumnya, di bagian sebelumnya, bahwa memang ada di aset fisik dan lingkungan ini warga cukup sadar yang akhirnya gotong royong karena ya konfliknya itu adalah tingginya lalu lintas dan belum ada fasilitas pengendali kecepatan. Jadi dari pemerintah sendiri tidak menganjurkan warga itu membangun polisi tidur. Namun hal itu ternyata tidak begitu works karena beberapa pengendara lain yang memang tidak tinggal di situ itu menggunakan kecepatan yang cukup tinggi dan akhirnya membuat rawan dan cukup berbahaya untuk warga sekitar. Nah, dampaknya ini menurunkan kenyamanan dan keamanan. Kemarin pas waktu kami mewawancarai kepala RT atau RW setempat, mereka membahas bahwa karena di sini juga adalah jalanan umum, jadi mereka cukup berhati-hati dengan adanya pengendara lain yang memang mengendalikan kecepatan dengan cukup tinggi. Nah, akhirnya
warga setempat tidak begitu merasa nyaman dan agak sedikit bising. Lalu sebenarnya ada juga hal lain yang memang menjadi kebiasaan itu adalah karena posisinya itu berada di dekat rel kereta, akhirnya warga mau tidak mau harus terbiasa dengan hal tersebut. Nah, resolusi yang dilakukan oleh warga ini adalah resolusi yang dilakukan oleh RT dan kepala setempat ini adalah inisiatif pembuatan polisi tidur. Lalu ada bidang keamanan. Bentuk konfliknya adalah resiko pencurian tabung gas dan kendaraan. Setelah masa Covid era itu, Bapak yang berkenan untuk kami wawancara, beliau menjelaskan bahwa pencurian tabung gas ini cukup naik dan juga kendaraan juga cukup memang agak lumayan rawan di daerah situ. Dan akhirnya memberikan dampak, menimbulkan rasa tidak aman, dan juga ada resolusi yang dilakukan itu adalah penguatan pengawasan lingkungan warga. Nah, resolusi yang dilakukan oleh warga untuk menjaga keamanan mereka selain memberi kewaspadaan dan saling mengingatkan satu sama lain antar warga juga berpartisipasi dalam bentuk penjagaan keamanan atau pengawasan lingkungan warga yang dijadwalkan dan bergilir. Namun di akhir-akhir ini, di tahun-tahun belakangan ini memang tidak cukup aktif karena tingkat keamanannya pun sudah cukup aman dan tidak perlu lagi diwaspadai karena tidak adanya catatan pencurian tabung gas dan kendaraan, yang akhirnya warga pun sudah lebih merasa aman akhir-akhir ini. Dan yang terakhir ini adalah kepemimpinan sosial. Dalam bentuk konfliknya ini, tokoh masyarakat ini memang cukup kurang aktif. Jadi di sana memang ada ustadz, ada sesepuh tokoh agama yang memang cukup dihormati namun tidak begitu eksis di masyarakat. Namun ya tetap eksis, tetap hadir, tetap ada, hanya saja tidak begitu terlihat dan tidak begitu memberikan kontribusi yang cukup banyak di masyarakat dan warga setempat. Dan akhirnya hal ini berdampak pada berkurangnya dorongan partisipasi karena tidak ada role model ataupun tidak ada tetuanya yang mengarahkan, akhirnya warga pun minim untuk memberikan partisipasi mereka. Nah, resolusi yang dilakukannya adalah peran ketua RW ini membuka peluang untuk tokoh masyarakat ini memberikan influence, memberikan pengaruh dan juga partisipasinya terhadap masyarakat dan menambah trust masyarakat kepada beliau. Peran ketua RW dan komunikasi terbuka. Dengan adanya pertemuan rutin PKK sebagai media koordinasi ini, tentunya RW juga melibatkan dan mengikut sertakan tokoh masyarakat setempat untuk ikut berkontribusi dan berpartisipasi untuk berjalannya warga setempat agar lebih terjaga interaksi antar tetangga, antar warga agar lebih rukun dan damai lagi. Mungkin itu penjelasan dari dua bagian yang ditugaskan kepada saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan terima kasih.